Sekarang kita beranjak kepada asas yang keempat, al-aslur rabi'. Al-aslur rabi'. Qala al-mu'allif bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha'i wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Wa qad bayyana Allah ta'ala hadha al-asla fi awwal suratil Baqarah min qawlihi ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qawlihi qabla dhikri Ibrahim alaihi salam ya bani Israil al-ayah wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah fi hadzal kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'amil bali thumma sara hadha aghrab al-ashya' wa sara al-'ilmu wal-fiqhu wal-bid'ah wad-dalalah wa khiyaru man 'indahum labsul haqqi bil batil wa sara al-'ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun wa sara man ankarahu wa 'adahu wa sannafa fi tahdhir minhu wan nahyi anhu wal faqihul 'alim. Nah, jazakallahu khair. Asas yang keempat yaitu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ulama atau fikih, fuqaha. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan tentang ilmu, tentang ulama, fikih dan fuqaha. Bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan orang-orang yang menyerupai poin-poin tadi. Orang-orang yang menyerupai ahli ilmu, ulama, fikih dan fuqaha. Tetapi nyatanya mereka walaysa minhum. Mereka bukan ahli ilmu, bukan ahli fikih, bukan fuqaha. Dan Allah menjelaskan terkait masalah asas ini dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat ke-40. Ya wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Sampai kepada firman-Nya sebelum menyebut tentang Nabi Ibrahim, ya, di surah Al-Baqarah ayat ke-122 dan ayat seterusnya. Asas ini, kata penulis rahimahullahu taala, semakin diperjelas wa yaziduhu wuduhan masarrahat bihi sunnatu fi hadha minal kalamil kathiril bayyin al-wadihi lil 'amiyil bali. Asas ini semakin diperjelas oleh keterangan sunnah yang jelas pula bagi orang awam, walaupun sangat bodoh, walaupun dungu sekali. Jadi poin yang keempat ini sama. Poin yang keempat ini sama sebagaimana poin-poin sebelumnya, itu bisa mudah dipahami walaupun orang itu tak mengerti, walaupun orang itu tak paham. Ya. Walaupun orang itu tak mengerti, walaupun orang itu tak paham. Tapi kata penulis rahimahullah, persoalan ini menjadi sesuatu yang aneh. Tsumma sara hadza aghrabil asya'. Jadi permasalahan ini menjadi sesuatu yang sangat asing, yang sangat aneh. Wasara al-ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalat. Karena ilmu dan fikih itu menjadi perbuatan mengada-ngada atau kebid'ahan dan kesesatan. Jadi ada sebagian pihak memandang atau menjadikan yang dikatakan ilmu, yang dikatakan fikih yaitu bid'ah, sesat. Gitu loh. Maksudnya perbuatan mereka mengada-ada perbuatan baru dalam agama, dalam ibadah, dan perbuatan-perbuatan sesat yang agama tidak pernah benarkan. Tapi mereka anggap itu ilmu, mereka anggap itu fikih. Kemudian wa khiyaru ma indahum, yang terbaik dari sikap mereka, yang terbaik dari sikap mereka adalah mencampur kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya yang terbaik ini bukan beneran baik, ya, adalah mencampur kebenaran dengan kebatilan, mencampur kebenaran dengan kebatilan. Wasara al-ilmu alladhi faradahu Allah taala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi
illa zindiqun aw majnunun. Ya, ilmu yang diwajibkan Allah terhadap makhluknya dan pujian Allah terhadap ilmu tersebut kini hanya dibicarakan oleh orang zindik atau orang gila. Dibicarakan oleh orang zindik atau orang gila. Jadi mereka itu mengatakan kalau kita benar-benaran membahas masalah ilmu agama Allah, kita itu orang zindik, kalau enggak orang gila. Adapun mereka ketika dengan kebid'ahan dan kesesatannya, mereka anggap ini adalah ilmu dan itu adalah fikih. Dan orang yang mengingkarinya, wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wa nahyi anhu wal faqihul alim. Dan orang yang mengingkari dari jalan ilmu, jalan fikih tersebut, mereka akan musuhi, mereka akan ingkari dan menyusun kitab terkait peringatan dan larangan mempelajari ilmu. Nah, maka dialah yang akhirnya orang-orang ini anggap sebagai seorang yang faqih dan seorang yang alim. Nah, jadi teman-teman sekalian semoga Allah muliakan rahimakumullah, penulis di sini menyampaikan bagaimana realita, ini bahasa mudanya, realita yang katanya dia anggap berilmu tapi hakikatnya atau sejatinya bukan ahli ilmu. Ya. Sebagaimana kalau ada guru, tuan guru atau ustadz ataupun kiai, dia bilang dia bisa ngomong sama bangsa semut, nah kira-kira ini guru yang fakih atau guru yang alim? Hah? Saya kasih pertanyaan nih, kalau ada ustadz, guru, tokoh, tuan guru, siapa lah namanya, kiai, dia bilang saya bisa ngomong sama semut, ini fakih apa alim? Hah? Jawab, fakih atau alim? Hah? Enggak, dua-duanya? Iya. Dia pura-pura fakih, dia pura-pura alim. Nah, itu yang dimasukkan oleh penulis di sini rahimahullah. Dia pura-pura fakih, pura-pura alim. Janggut boleh janggut sama, putih boleh putih sama janggut, sorban ya boleh bersorban, gitu kan. Tapi inilah kata penulis bahwa mereka menyerupai bayanu man tasyabbaha bihim. Mereka menyerupai para ahli ilmu, ulama, para fikih, fuqaha, ahli-ahli fikih tersebut. Dan ini yang akhirnya memutarbalikkan kebenaran menjadi kebatilan dan sebaliknya tersebut. Makanya Nabi SAW pernah bersabda bahwa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Yang paling aku takutkan terhadap umatku, kata Nabi, adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Siapa yang dimaksudkan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan di sini? Adalah orang yang mengenakan pakaian ilmu, mengenakan seragam ulama, ya, tapi mereka hanya menyebarkan kebid'ahan, menyebarkan khurafat, menyebarkan hawa nafsu, kesesatan dan segala hal yang tidak ada dasar dalam agama Allah. Ya, saya contoh simpel kayak tadi, tiba-tiba mengklaim bisa bicara sama semut, gitu loh. Saya nggak tahu kalau adik-adik di sini ada yang percaya, ada nggak yang percaya kira-kira? Hati-hati, jangan percaya ya kalau ada orang bisa bicara sama semut, ya. Nah, ini yang Nabi SAW wanti-wanti, dan jangan sampai orang tertipu dengan kedok atau casing atau pakaian yang akhirnya itu menjerumuskan mereka kepada penyimpangan-penyimpangan. Karena asas keempat ini, jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ulama, berkaitan dengan fikih dan fuqaha. Ketika Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikan pemahaman yang baik dalam agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan dia paham terhadap agamanya, atau Allah berikan fikih kepada hamba tersebut. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menjelaskan makna yufaqihu fid din, mereka memiliki dua pandangan besar dalam makna tersebut. Yang pertama adalah ketika fikih itu, yang pertama bisa dimaknai dengan fi'il atau kata kerja faqiha yafqahu,
Artinya apa? Allah atau diberikan pemahaman yang benar. Faqiha yafqahu itu maknanya diberikan pemahaman yang benar. Ini makna pertama kata para ulama. Dan pemahaman yang benar ini sebagaimana tadi kita terjemahkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berikan pemahaman yang benar terhadap agamanya. Dan pemahaman yang benar itu merupakan inti usul dalam kebaikan dan lawannya dalam masalah keburukan. Orang kalau salah paham, maka ini menjadi sumber keburukan. Tapi kalau orang benar pemahamannya, maka ini menjadi sumber kebaikan. Itu yang pertama. Makna yufaqihu yang berasal dari kata kerja faqiha yafqahu. Adapun yang kedua, para ulama mengatakan dengan faqiha yafqahu. Faquha yafqahu. Tadi yang pertama adalah faqiha yafqahu, yang kedua kata Imam Ibnu Hajar faquha yafquhu. Yang makna faquha yafquhu ini adalah saral fiqhu lahu sajiyah. Ketika fikih pemahaman itu menjadi karakter atau tabiat di diri seorang hamba tadi. Jadi bukan hanya sekedar paham. Karena kalau sekedar paham itu masih level kedua. Level atasnya, level satunya adalah ketika saral fiqhu lahu sajiyah. Fikih itu jadi karakter dan tabiat seorang hamba tersebut tak bisa dipisahkan. Nah, itu makna faquha yafquhu. Jadi lebih lagi itu. Jadi hidupnya itu dipenuhi dengan pertimbangan dasar-dasar ilmiah agama. Ya, dia melangkah, dia masuk, dia keluar, dia makan, dia minum, semuanya penuh dengan pertimbangan ilmiah, dawabit, kaidah-kaidah agama ini. Nah, itu orang yang disebut dengan faquha, ya, atau faquhu. Dia jadikan fikih itu bukan hanya sekedar paham. Karena kalau sekedar paham, orang-orang ateis pun yang tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang paham, gitu loh. Kalau ditanya paham, banyak orang bisa memahami. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Paham orang, tahu, mengajarkan, mempelajari Al-Qur'an itu adalah menjadi sebaik-baik yang disebutkan Nabi SAW. Tapi yang menjadikan pengajaran dan pembelajaran Quran itu sebagai karakter dia, tabiat dia, itu langka. Itu langka. Makanya nggak heran kalau didapati ada al-hafidh 30 juz kemudian berzina, waliyadzubillah. Ada. Kok bisa Ustaz gitu loh? Ya, ini ketika sekedar paham itu jadi pegangan dia, bukan menjadikan ketika pemahaman itu adalah sajiyahnya dia. Tabiatnya, karakternya nggak bisa dilepas, Kalau casing bisa diubah-ubah, zohir bisa dibuat-buat, dibagus-bagusi. Tapi ketika hakikat sesuatu itu yang susah untuk dirapikan atau ditertibkan. Nah, makanya ketika kita harus paham bagaimana ilmu, bagaimana fikih, ulama, fuqaha, maka jelas ini kembali lagi dalam permasalahan seorang itu belajar. Nah, tadi kita sebutkan bagaimana Ibrahim bin Adham menasihatkan bagaimana belajar itu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian kalau ikhlas karena Allah seorang itu belajar ilmu agama, belajar Al-Qur'an, menghafal Quran, ikhlas karena Allah, akan membuahkan dari keikhlasan tersebut rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia. Gak sembarangan jadi orang, gak sembarangan dalam bersikap, dalam berbuat. Jadi orang yang sabaran, orang yang tenang, orang yang akan menghiasi dirinya dengan adab-adab Islami, ya. Dan dia akan punya cita-cita tinggi. Dan cita-cita tingginya seorang yang ikhlas karena Allah, yang berilmu dan faqih, itu bukan hanya sekedar di dunia. Cita-cita tertingginya adalah surga Firdaus yang tertinggi. Itu cita-cita orang-orang yang ikhlas.
yang alim, yang ulama. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Fatir ayat ke-28, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah mereka yang berilmu. Berilmu bukan hanya sekedar berilmu, tapi juga faqih dengan ilmunya tersebut, paham. Paham bukan hanya sekedar paham, tapi paham tersebut dia jadikan sajiyah, jadikan karakter, jadikan tabiatnya dalam kehidupannya tersebut. Maka sekali lagi teman-teman sekalian rahimakumullah, jangan sampai tertipu dengan antara orang yang zahirnya seakan ahli ilmu tapi tidak tercerminkan dalam karakteristik, sikap ataupun akhlak pihak tersebut. Dan ini menjadi nasihat kita bersama, bukan untuk menunjuk kepada yang lain, gitu kan ya. Kadang biasanya santri itu kalau melihat ustadz nggak boleh salah, ustadz nggak boleh keliru, ustadz nggak boleh khilaf, gitu loh. Karena selalu kalau ustadz salah dan keliru dan khilaf, itu kesannya jadi tauladan atau jadi contoh, ya, baik secara langsung ataupun nggak langsung. Maka ingat, siapapun kita manusia, semua kita manusia. Walaupun mungkin ada jin juga ngikutkan di sini, yang betenggek di mata antum mungkin saking ngantuknya, mungkin ada jin betenggek, atau betenggek kan ya. Ya, bercongkol dia di situ buat dia makin tambah ngantuk. Ya. Belum pergi izinnya. Coba ta'awud biar hilang, kan baru pergi. Nah, jadi kita manusia sebagaimana lumrahnya dan nalurinya manusia tersebut. Kullu bani Adam khata', yang kata Nabi SAW banyak berbuat salah, banyak berbuat kekeliruan. Maka ini adalah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi orang-orang yang mengemban ilmu, belajar ilmu, menuntut ilmu, atau dia menjadi seorang yang faqih, yang paham terhadap ilmu yang dia emban. Maka sekali lagi sama-sama kita mengevaluasi diri kita dalam mengemban amanat ilmu ini, mengemban amanat mempelajari agama ini. Jangan sampai kita malah masuk ke dalam golongan yang lainnya, golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala murkai, sebagaimana Allah sebutkan dalam suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, kecuali orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang yang Allah murkai? Dalam tafsiran ayat tersebut adalah siapa? Ya salam. Yahudi. Itu ya. Kenapa Yahudi dikatakan dimurkai oleh Allah? Karena mereka mengetahui, mereka berilmu, tapi mereka tidak mengamalkan. Ya, mereka tidak jadikan ilmu itu sebagai karakter atau jati diri mereka. Nah, makanya ini perlu kita camkan teman-teman, jangan jadi pihak atau sosok yang seakan menyerupai ahli ilmu, ulama, fikih dan fuqaha, tapi jadilah orang-orang yang benar-benar teguh di atas jalan tersebut, dan jangan tertipu dengan pihak-pihak yang memutarbalikkan kebenaran kepada kebatilan, kebatilan kepada kebenaran, atau pihak-pihak yang berbicara tentang hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia balikkan hal tersebut, dia samarkan hal tersebut. Karena yang seperti ini baik dari masa dulu sampai hari ini banyak sekali yang zohirnya atau yang nampaknya adalah kebaikan, adalah ilmu, adalah fikih, tapi ternyata itu menyesatkan atau membawa seseorang kepada penyimpangan. Kita break salat Isya terlebih dahulu. Jadi pada Isya insyaallah kita lanjutkan asas ke-5 dan asas terakhir yang ke-6, ya. Setelah pada Isya kita lanjutkan asas ke-5 dan asas yang ke-6 biiznillah. Kita cukupkan, kita salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.